Halo pendengar kisah, selamat datang kembali di channel kami yang membahas kisah kriminal yang benar-benar terjadi di seluruh dunia. Kami berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Di dalam kisah kali ini, kami akan membahas sebuah aksi pengkhianatan yang cukup keji dari seorang istri di India. Wanita itu telah berselingkuh di belakang suaminya, namun dia tidak hanya berselingkuh, tetapi dia juga membiayai selingkuhannya untuk hidup dengan menggunakan uang nafkah yang diberikan oleh suaminya. Dan ketika semuanya hampir terbongkar, sang suami malah dieksekusi dan dimutilasi di rumahnya sendiri. Body was hidden in a drum sealed with cement. What happened inside that mirrored home? Bagaimana cerita selengkapnya? Jadi beginilah kisah di baliknya. Di negara India, tepatnya di kota Meerut, ada seorang pria bernama Saurabh Rajput yang berusia 35 tahun. Saurabh bekerja sebagai seorang perwira angkatan laut. Banyak orang yang melihat Saurabh sebagai seorang pekerja keras yang pemberani dan juga gagah. Pada suatu ketika, Saurabh bertemu dengan seorang wanita bernama Muskan Rostagi yang berusia 27 tahun. Keduanya saling jatuh cinta dan tak lama setelah menjalin hubungan sebagai kekasih, mereka pun memutuskan untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang pernikahan. Lalu pada tahun 2016, keduanya resmi menikah dan tinggal di kediaman keluarga besar Saurabh. Tetapi sayangnya, Saurabh yang merupakan seorang perwira angkatan laut harus sering meninggalkan Muskan. Hal ini kerap kali membuat Saurabh merasa sedih. Ia merasa kesepian karena harus berhubungan jarak jauh dengan istrinya. Dan akhirnya, supaya bisa memiliki lebih banyak waktu bersama istrinya, Saurabh pun memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya. Keputusan Saurabh ini membuat keluarganya marah besar. Mereka tidak setuju dengan pilihan Saurabh. Mereka malah menyalahkan Muskan untuk hal itu. Oleh karena itulah, hubungan antara Saurabh dan keluarganya pun seketika merenggang. Saurabh tak suka melihat keluarganya menyalahkan istrinya. Sedangkan keluarga Saurabh merasa kalau Saurabh terlalu mementingkan Muskan. Oleh sebab itu, karena sering bertengkar dengan keluarga besarnya, Saurabh memutuskan untuk membawa Muskan keluar dari rumah tersebut. Mereka meninggalkan kediaman itu dan kemudian tinggal di sebuah rumah kontrakan yang mereka sewa. Semua ini berbanding terbalik dengan keluarga Muskan. Keluarga Muskan menerima Saurabh dengan tangan terbuka dan menunjukkan kasih sayang yang besar kepada Saurabh. Ibu istrinya yang bernama Kavita Rostagi seringkali mengatakan kalau dia telah menganggap Saurabh seperti anaknya sendiri. Kavita sangat menyayangi Saurabh. Ia sering membuatkan makanan untuk Saurabh dan selalu menyuruh putrinya untuk bersikap baik pada suaminya. Singkat cerita, pada tahun 2019, Saurabh dan Muskan dianugerahi seorang putri yang cantik yang mereka beri nama Pihu Rajput. Keduanya sangat bahagia menyambut kehadiran putri mereka. Namun sayangnya, kebahagiaan ini tidak berlangsung lama karena pada tahun yang sama, Muskan tiba-tiba saja berselingkuh dengan pria lain di belakang Saurabh. Muskan saat itu terhubung kembali dengan salah satu lelaki yang pernah ia sukai ketika SMA. Lelaki itu bernama Sahil. Keduanya kembali bertemu dalam sebuah acara reuni. Awal mulanya, keduanya hanya mengobrol di sebuah grup WhatsApp SMA. Namun, obrolan yang terjadi di ruang publik ini lama-lama berpindah ke sebuah obrolan privat. Isi obrolan yang tadinya hanya percakapan biasa, seketika berubah menjadi pesan saling menggoda. Tak lama setelah mereka dekat, keduanya pun resmi menjadi sepasang kekasih tanpa sepengetahuan dari Saurabh. Muskan dan Sahil sangat menjaga kerahasiaan hubungan mereka. Mereka berkomunikasi menggunakan Snapchat dan tak pernah lupa untuk langsung menghapus percakapan mereka. Namun, sebesar apapun usaha mereka, rahasia ini perlahan-lahan mulai terungkap. Di mana pada suatu hari, pemilik rumah kontrakan Saurabh melihat kalau Muskan telah memasukkan pria asing ke dalam rumah. Dan ia kemudian menyampaikan hal ini kepada Saurabh. Saurabh yang mendengar itu sontak terkejut dan heran. Ia kemudian langsung menanyakannya kepada istrinya. Dia menanyakan kepada Muskan siapa pria tersebut.
Dan apakah Muskan sudah berselingkuh darinya? Muskan yang mendengar itu sontak langsung menyangkal tuduhan tersebut, dan keduanya pun menjadi bertengkar. Pertengkaran ini hampir membuat suami istri itu bercerai, karena meski Muskan menyangkal, Saurabh sedari awal sudah memiliki firasat dan melihat perubahan dari sikap Muskan. Ia sudah curiga bahwa Muskan telah mengkhianatinya. Namun Saurabh mengurungkan niatnya untuk menceraikan Muskan saat itu, karena dia mengkhawatirkan kondisi psikologis dari putri kecilnya. Singkat cerita, tibalah di tahun 2023. Semua masalah terkait perselingkuhan telah berlalu. Di tahun itu, Saurabh tiba-tiba mendapatkan tawaran bekerja di negara Inggris, tepatnya di kota London. Tawaran tersebut merupakan tawaran yang menggiurkan karena gajinya yang cukup besar. Namun, Saurabh saat itu merasa khawatir jika harus meninggalkan putri serta istrinya. Apalagi mengingat Saurabh takut istrinya akan kembali berselingkuh jika ia pergi. Namun, Saurabh juga tak bisa memungkiri bahwa ia membutuhkan pekerjaan ini. Dan akhirnya, setelah menimbang dan memikirkan secara matang, Saurabh pun memutuskan untuk menerima tawaran pekerjaan tersebut. Saat itu dia percaya istrinya telah bertaubat dan tidak akan melakukan kesalahan yang sama lagi. Maka Saurabh pun terbang ke negara Inggris untuk bekerja di sebuah toko roti. Di sana Saurabh bekerja dari pagi sampai malam, dan ia tak pernah lupa untuk mengirimkan uang kepada istrinya setidaknya 1 lakh rupiah atau sekitar 20 juta rupiah setiap bulannya. Saurabh berharap bahwa uang yang ia kirim akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup istri dan anaknya. Saurabh sama sekali tidak mengetahui kalau Muskan atau istrinya sudah berubah. Muskan menggunakan uang yang dikirimkan oleh Saurabh untuk berjudi dan juga membeli obat-obatan terlarang. Dan yang lebih mengejutkan adalah Muskan ternyata selama ini masih berhubungan dengan kekasih gelapnya, yaitu Sahil. Uang yang dikirimkan oleh suaminya juga dipergunakan oleh Muskan untuk membiayai kehidupan Sahil. Sahil tak memiliki pekerjaan tetap, dia hanya bergantung pada Muskan dan juga hasil dia berjudi. Selama menjalani hubungan perselingkuhan itu, mereka terus mengumpulkan sejumlah uang dari hasil keringat Saurabh dengan tujuan untuk melangsungkan pernikahan secara diam-diam. Awalnya mereka melakukan itu tanpa adanya beban. Mereka menghabiskan uang Saurabh tanpa diketahui oleh keluarga mereka. Namun lama-kelamaan mereka mulai khawatir kalau Saurabh akan mengetahui semua hal ini. Ketakutan itulah yang kemudian membuat mereka mengambil sebuah keputusan yang sangat ekstrim. Jika Saurabh mengetahui apa yang terjadi, keadaan akan menjadi semakin rumit. Maka dari itu, Muskan pun berniat untuk mengeksekusi suaminya, yaitu Saurabh. Singkat cerita, pada bulan November 2024, Muskan pergi ke sebuah toko swalayan dengan berniat untuk membeli pisau. Sesampainya di swalayan, Muskan membeli 1 pisau dapur dan 1 pisau cutter. Sebelum pergi dari toko swalayan itu, Muskan sempat berlatih menggunakan pisau dengan menusuk sebuah boneka yang ada di sana. Lalu sesampainya dia di rumah, dia bertemu dengan Sahil. Keduanya mengobrol sambil menyiapkan rencana untuk bersiap mengeksekusi Saurabh. Karena pada saat itu mereka telah mengetahui kalau Saurabh akan kembali ke India dalam waktu dekat. Kemudian di tanggal 24 Februari 2025, Saurabh pulang ke India untuk merayakan ulang tahun putrinya. Dia saat itu membawa uang yang cukup banyak, yaitu sekitar 1 crore rupiah atau sekitar 2 miliar rupiah untuk dibagikan kepada keluarga dan sanak saudaranya. Di samping itu, Muskan sebagai istri menyambut Saurabh dengan mencoba bersikap normal. Ia membiarkan Saurabh menikmati waktu bersama putrinya, keluarganya, serta teman-temannya. Ia menunggu waktu yang tepat untuk melaksanakan aksi kejinya. Lalu tibalah harinya, di tanggal 3 Maret 2024. Jam saat itu menunjukkan dini hari, di mana Saurabh pulang ke rumahnya setelah menghabiskan waktu bersama teman-temannya yang ada di kota Meerut. Ketika itu Muskan menyambut Saurabh dengan senyum yang ceria. Dia mengatakan kalau dirinya telah menyiapkan makanan kesukaan Saurabh, yaitu lauki kekofte. Muskan saat itu mengatakan bahwa makanan tersebut dibuat sendiri oleh ibunya khusus untuk Saurabh. Lalu Saurabh yang percaya pun memakan makanan tersebut dengan lahap tanpa mengetahui kalau Muskan telah mencampurkan makanan itu dengan sejumlah obat penenang. Setelah Saurabh memakannya,
obatnya pun mulai bereaksi dan Saurab seketika tertidur lelap. Sesudah memastikan kalau Saurab sudah tertidur pulas, Muskan kemudian menelpon Sahil. Tak lama setelah itu Sahil sampai, Muskan membukakan pintu dan membiarkan Sahil masuk. Keduanya membaringkan Saurab di atas lantai. Dan tanpa berlama lagi, mereka langsung menikam Saurab sebanyak 3 kali tepat pada bagian dada dan membuat cairan merah memuncrat kemana-mana. Saurab sama sekali tidak melawan ataupun berteriak ketika dirinya ditusuk. Obat yang diberikan pelaku sudah bekerja dan Saurab telah tergeletak tak bergerak di atas lantai. Saurab sudah tidak bernafas, namun Muskan ingin memastikan kalau Saurab telah benar-benar meninggal dunia. Dia pun mengambil sebuah pisau cutter dan langsung menggorok Saurab tepat pada bagian leher. Melihat cairan merah telah mengalir dari tubuh Saurab dan Saurab tetap tidak bergerak, akhirnya membuat Muskan dan Sahil merasa puas. Mereka telah berhasil menjalankan rencana yang sudah lama mereka tunggu. Namun tak selesai sampai di situ saja. Mereka menghadapi masalah yang lainnya, yaitu bagaimana caranya menyembunyikan jasad Saurab. Saat itu Muskan mencoba mengitari rumah dan melihat sebuah drum air yang berukuran besar. Drum air itu memberikan sebuah ide pada Muskan. Dia pun mengambil drum tersebut dan membawanya ke dekat jasad Saurab. Lalu di samping itu Sahil yang telah memahami apa yang akan dilakukan Muskan langsung memasukkan jasad Saurab ke dalam drum tersebut. Namun ternyata jasad itu tidak muat ketika dimasukkan. Hal ini membuat Muskan dan Sahil kehabisan ide. Dan mereka pun memutuskan untuk memisah-misahkan tubuh Saurab menjadi 15 bagian. Setelah selesai mereka memisahkan jasad Saurab, mereka kembali memasukkannya ke dalam drum tersebut dan kemudian meninggalkannya di kamar mandi begitu saja. Lalu keesokan harinya, Muskan dan Sahil membeli 50 kg semen. Mereka meracik semen itu kemudian menuangkannya ke dalam drum sehingga membuat potongan-potongan Saurab tercampur dengan semen. Setelah drum itu penuh, mereka langsung menutupnya dan membiarkannya di kamar mandi. Sesudah itu seakan tak terjadi apapun, Muskan membangunkan putrinya dan mengajaknya untuk pergi ke rumah ibunya. Dia pergi ke rumah ibunya untuk menitipkan putrinya di sana. Setelah itu, Muskan bertemu dengan Sahil. Keduanya pun pergi berlibur ke kota wisata, tepatnya di kota Manali. Mereka menginap di sebuah hotel mewah, menikmati makanan enak, dan ikut berpesta di festival Holi. Mereka berdangsa sepanjang malam di klub malam, minum alkohol, dan berfoto sambil tersenyum. Parahnya lagi, mereka melakukan itu semua dengan menggunakan uang Saurab. Keesokan harinya, Muskan juga menggunakan handphone Saurab untuk membuat seakan-akan Saurab masih hidup. Dia mengupload foto pemandangan di media Saurab supaya terlihat seperti Saurab sedang berlibur. Selain itu, dia juga menjawab pesan teks dari teman-teman Saurab serta keluarga Saurab supaya mereka tidak merasa khawatir. Lalu singkat cerita, pada tanggal 17 Maret 2025, Muskan dan Sahil kembali ke rumah kontrakan milik Saurab. Mereka mencoba melihat ke kamar mandi dan ternyata drum berisi jasad Saurab masih ada di sana. Drum yang juga berisi semen itu tidak terlalu mengeluarkan bau karena ditutup dengan sangat rapat oleh Muskan. Namun meskipun demikian, Muskan dan Sahil tetap merasa risih serta khawatir. Kemudian mereka pun mencoba untuk memindahkan drum itu ke tempat lainnya. Namun ternyata tenaga mereka tidak kuat untuk mengangkatnya. Lalu keesokan harinya, di tanggal 18 Maret 2025, entah apa yang dipikirkan oleh Muskan dan Sahil, mereka dengan nekat meminta bantuan beberapa tukang untuk memindahkan drum tersebut. Dan yang lebih anehnya, saat para tukang melakukan pekerjaan mereka, Muskan dan Sahil meninggalkan mereka begitu saja, tanpa mengkhawatirkan kalau tukang tersebut akan curiga. Kemudian di samping itu, para tukang mencoba untuk mengangkat drum, namun usaha mereka tetap tidak berhasil. Lalu karena merasa penasaran, mereka pun membuka tutup drum itu dan langsung mencium bau yang sangat tidak sedap. Salah satu dari para tukang sangat menyadari kalau bau busuk itu adalah bau mayat. Dan karena merasa takut, mereka pun langsung pergi dari tempat itu tanpa berpamitan terlebih dahulu dengan Muskan ataupun Sahil. Tak lama kemudian, begitu Muskan kembali ke rumahnya, ia menemukan bahwa para tukang sudah pergi tanpa mengatakan apapun ataupun meminta bayaran. Hal ini membuat Muskan merasa cemas.
Ia khawatir kalau para tukang telah mengetahui apa yang ada di dalam drum tersebut. Muskan pun seketika menjadi panik dan berpikir kalau ia sudah ketahuan. Dalam keadaan panik itu, dia pun pergi ke rumah orang tuanya. Selama perjalanan, Muskan berpikir kalau ia mungkin masih memiliki kesempatan untuk lepas dari masalah ini. Dia pun berniat untuk menuduh adik perempuan Saurabh dan juga suaminya yang telah melakukan kejahatan keji itu. Muskan saat itu berpikir dia hanya perlu membuat cerita yang lengkap supaya orang-orang mempercayai kebohongannya. Begitu sampai di rumah orang tuanya, Muskan langsung menangis terseduh-seduh di hadapan ibu dan ayahnya. Dia mengatakan pada mereka kalau suaminya telah dieksekusi oleh keluarganya sendiri. Namun meski begitu, orang tua Muskan yang sempat merasa syok tidak percaya begitu saja pada apa yang dikatakan Muskan. Ibu dan ayah Muskan menekan Muskan untuk menceritakan yang sebenarnya. Tekanan dari kedua orang tuanya ini membuat Muskan panik dan akhirnya ia pun mengatakan yang sebenarnya. Mendengar pengakuan dari Muskan, Ibu Muskan tanpa banyak basa-basi langsung menarik tangan Muskan dan memaksanya berjalan pergi. Dia menuju ke kantor polisi terdekat. Setelah sampai di kantor polisi, Ibu Muskan langsung menceritakan apa yang baru saja ia dengar dari putrinya. Setelah mendengarkan pernyataan dari Kavita, polisi langsung bergerak dan menanyakan kepada Muskan di mana dia menyimpan jasad Saurabh. Muskan tidak banyak berbicara. Dia hanya menuntun polisi untuk pergi ke rumah kontrakannya. Begitu sampai di sana, polisi langsung memeriksa keadaan sekitar rumah. Dari luar, rumah itu terlihat sangat normal. Sebuah rumah yang biasa dihuni satu keluarga kecil. Di sana tak ada bekas cairan merah, bekas pertengkaran, dan juga tak ada bau ataupun tanda-tanda keberadaan mayat. Muskan berjalan memasuki rumah dan polisi mengikutinya. Ia menuju ke sebuah drum air. Dan tanpa mengatakan apapun, dia menunjuk ke arah drum tersebut. Di samping itu polisi langsung memahami apa maksud gerakan Muskan. Meski Muskan tidak mengatakan apapun, polisi tahu apa yang mungkin mereka temukan di dalam drum tersebut. Setelah melihat drum itu dipenuhi semen dan juga sangat berat, polisi pun memanggil bantuan. Ketika bantuan datang, mereka langsung mencoba untuk membongkar drum dengan menggunakan bor dan juga palu. Tapi setelah 2 jam berlalu, mereka masih tak bisa menghancurkan semen di dalam drum tersebut. Setelah merasa kesulitan, polisi kemudian membawa drum tersebut ke sebuah kamar mayat. Di kamar mayat, petugas memotong drum dengan menggunakan pemotong marmer. Dan akhirnya mereka pun bisa mengeluarkan jasad dari Saurabh. Potongan-potongan Saurabh sudah sangat membusuk dan bercampur dengan semen, sehingga agak sulit untuk mengetahui hasil dari otopsi dan juga sangat sulit untuk menentukan penyebab meninggalnya. Satu hal yang kuat untuk menjadi penentu jalannya penyelidikan adalah pengakuan dari Muskan. Setelah mengamankan jasad Saurabh, polisi pun langsung menangkap Sahil. Setelah itu, kasus ini disebarkan di berbagai media massa di India. Masyarakat India langsung bergejolak. Orang-orang tidak percaya bahwa seorang istri bisa melakukan hal sekeji ini kepada suaminya. Terlebih ketika berita bahwa Muskan dan Sahil pergi berlibur dan bersenang-senang tanpa merasa bersalah. Para masyarakat seketika marah dan mengutuk Muskan serta Sahil. Lalu pada tanggal 19 Maret 2025, persidangan pun dilaksanakan. Saat itu orang-orang yang marah sudah berkumpul di sekitaran gedung pengadilan. Ketika Muskan dan Sahil keluar dari mobil polisi, orang-orang ini langsung menyerbu pelaku. Mereka berusaha menyentuh Sahil, menarik bajunya, bahkan memukul kepala Sahil. Polisi harus membentuk barisan barikade untuk menghentikan orang-orang ini. Dan akhirnya, persidangan ini pun gagal untuk dilaksanakan. Kemudian hakim memutuskan kalau kedua pelaku akan ditahan selama 14 hari untuk diselidiki lebih lanjut. Kembali kepada beberapa momen sebelumnya, di mana penyidik sempat mengungkapkan hasil interogasi mereka kepada kedua pelaku. Penyidik mengatakan kalau Sahil telah membeli obat antidepresi yang memerlukan resep dokter dengan cara memalsukan resep dokter dalam bentuk foto digital. Oleh sebab itu, dakwaan untuk Sahil pun bertambah, yaitu tindakan pemalsuan sebuah dokumen. Selain itu, Sahil juga mengaku kalau awalnya dia tidak ingin mengeksekusi Saurabh. Dia mengaku telah dimanipulasi oleh Muskan. Sahil ini adalah seseorang yang memiliki kepercayaan yang mendalam terhadap ilmu hitam, sehingga Muskan mencoba untuk memanfaatkan hal itu.
Muskan membuat sebuah akun Snapchat palsu untuk menjadi ibu Sahil yang telah meninggal. Kemudian Muskan mengatakan kepada Sahil kalau dia telah berbicara dengan ibu Sahil melalui aplikasi tersebut. Di dalam kebohongan itu, Muskan yang berpura-pura menjadi ibu Sahil memberikan beberapa ungkapan seperti ini. Kamu harus melindungi Muskan. Lalu juga ada kalimat lain yang berbunyi, Muskan adalah bagian dari keluarga kita. Dan bodohnya, Sahil mempercayai semua kebohongan tersebut. Dia berpikir kalau Muskan ini memang telah ditakdirkan untuk menjadi istrinya. Apalagi ibunya yang sudah tiada pun telah merestuinya. Maka dari sinilah Sahil meyakinkan niatnya untuk membantu Muskan dalam mengeksekusi Saurabh. Lalu penyidik juga mengungkapkan temuan mereka yang lain, yang mana di tempat kejadian perkara, penyidik menemukan adanya tanda-tanda telah terjadinya sebuah ritual yang disebut dengan Tantra. Tantra ini adalah sebuah praktik spiritual kuno dari India yang sering diartikan dijalin bersama dalam bahasa Sanskerta. Hal ini diperkuatkan dengan kesaksian Ibu Muskan yang mengungkapkan kalau sebelum kejadian ini terjadi, Muskan kerap kali bersikap aneh. Dia seringkali bergumam kata-kata tentang sesuatu yang buruk akan terjadi. Dan bahkan sehari sebelum melakukan pengeksekusiannya, Muskan sempat mengirimkan pesan pada ibunya untuk bertanya, apakah arti dari kata karena pisacini. Kemudian ibunya yang tidak mengetahui hal itu mencoba untuk bertanya kepada ayahnya. Dan pria itu pun berkata kurang lebih seperti ini. Kamu harus hati-hati jika sesuatu seperti itu muncul. Itu bisa membawa bahaya pada seluruh keluarga. Hal itu sempat membuat masyarakat heboh. Kata karena pisacini ini merupakan sebuah tokoh dalam mitologi yang melekat dengan kejahatan, di mana kata karena artinya adalah telinga. Dan pisacini artinya adalah roh jahat dari seorang perempuan. Tugas karena pisacini ini adalah memberikan informasi kepada seseorang melalui bisikan. Dia bisa memberitahu suatu hal yang terjadi di masa lalu, di masa kini, dan juga di masa depan. Setelah mendengar itu semua, orang-orang mulai mengira kalau Muskan telah mendapat bisikan gaib. Namun sebagian dari mereka juga menganggap kalau Muskan mungkin hanya berhalusinasi akibat efek dari penggunaan obat-obatan terlarang. Kehebohan kasus ini tak selesai sampai di situ saja. Pada tanggal 7 April 2025, pemeriksaan medis menunjukkan kalau Muskan sedang mengandung. Kemungkinan besar anak yang dikandungnya ini adalah anak Sahil. Namun keluarga Saurabh menyampaikan jika terbukti anak yang dikandung oleh Muskan adalah anak Saurabh, mereka akan memperjuangkan hak asuh terhadap anak tersebut. Selain itu, keluarga Saurabh juga sedang memperjuangkan hak asuh atas putri Saurabh yang bernama Pihu Rajput. Mereka ingin merawat dan membesarkan Pihu dengan tangan mereka sendiri. Pihu merupakan putri Saurabh. Ia sangat berarti bagi mereka dan tak ingin Pihu berada di tangan yang salah. Saurabh Rajput adalah gambaran sosok ayah serta suami yang bertanggung jawab. Ia rela meninggalkan pekerjaannya sebagai perwira angkatan laut agar dapat lebih dekat dengan istrinya. Dia rela mempertahankan rumah tangganya demi menjaga kondisi psikologis dari anaknya. Dia rela pergi merantau dengan jauh untuk mengais rezeki yang lebih besar demi menafkahi keluarga serta sanak saudaranya yang sangat dia cintai. Namun apa daya, semua perjuangannya itu telah dikhianati oleh seorang manusia yang bersifat layaknya iblis. Saat ini proses peradilan masih berlangsung. Seluruh keluarga dan kerabat meminta orang-orang untuk mendukung perjuangan Saurabh dalam meraih keadilan. Jika pengadilan memutuskan kedua pelaku bersalah, mereka kemungkinan akan mendapatkan hukuman penjara seumur hidup atau bahkan sampai kepada hukuman eksekusi. Mari kita doakan semoga Saurabh telah tenang di alam sana. Dan untuk para keluarganya, semoga lekas diberikan kekuatan serta keikhlasan. Dan untuk kita semua para pendengar kisah, semoga ada pelajaran baik yang dapat kita ambil dari kisah ini.